Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas kuliah Pancasila yang keempat, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme penyelenggaraan musyawarah mufakat. Dengan anggota kelompok 1. Septiana Nugraheni dengan NIM L200190181. 2. Flanika Vidya Varesti dengan NIM L200190185. 3. Sekar Tiasmawarni dengan NIM L200190215. 4. Nila Dwi Rahmawati dengan NIM L200190254. 5. Gita Juli Hartanti dengan NIM L200190256. Pengertian musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain di dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Berikut ciri-ciri dari musyawarah. Yang pertama, dilakukan dengan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan juga sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan di dalam musyawarah tersebut mudah dipahami dan juga tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral serta juga bersumber dari hati nurani yang luhur. Selanjutnya ada manfaat musyawarah. A. Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. B. Sesungguhnya akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan nalarnya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, di antara mereka pasti mempunyai suatu kelebihan disbanding yang lain dan sebaliknya, sekalipun itu di kalangan para pembesar. C. Sesungguhnya pendapat-pendapat dalam musyawarah itu diuji keakuratannya. Setelah itu dipilih pendapat yang sesuai, yang baik dan benar. D. Di dalam musyawarah itu akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu yang mana memang sangat diperlukan untuk suksesnya masalah yang sedang dihadapi. Untuk menetapkan suatu keputusan dengan adil dan bijaksana. F. Untuk mencari kebenaran, persetujuan, dan kesepakatan bersama yang lebih baik. G. Untuk menghilangkan sikap otoriter, diktator, dan sikap yang sewenang-wenang. Yang terakhir yaitu untuk belajar membiasakan mengemukakan pendapat, ide, atau Asas musyawarah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu asas yang mempunyai kedudukan seimbang antara hak dan kewajiban, tidak boleh mendahulukan haknya terlebih dahulu. Kedua, asas musyawarah dan mufakat, yaitu asas yang dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan cara yang baik-baik, sehingga didapatkan hasil yang sering disebut dengan mufakat. Dalam mendapatkan mufakat, semua anggota yang ada dalam musyawarah harus menyetujui keputusan tersebut. Ketiga, asas kepastian hukum dan keadilan, yaitu asas yang didasarkan pada aturan hukum dan mempunyai rasa keadilan bersama. Dalam bermusyawarah, ada beberapa tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, di antaranya yaitu mendapatkan kesepakatan bersama.
Jadi keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya ada pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Cara menyampaikan pendapat dengan baik dan benar saat musyawarah. Pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kamu sampaikan. 2. Dasari pendapatmu dengan akal yang sehat. 3. Menyampaikan pendapat dengan sopan. 4. Utamakan kepentingan umum. 5. Jangan menyinggung sara. 6. Jangan memotong pembicaraan dan pendapat orang lain. 7. Jangan memaksakan pendapatmu. 8. Menerima kritikan dari orang lain. 9. Berlapang dada jika pendapatmu ditolak. 10. Ikut melaksanakan hasil keputusan bersama. Contoh musyawarah. 1. Dalam keluarga. Musyawarah pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, dan lain-lain. 2. Dalam lingkungan sekolah, musyawarah pemilihan ketua dan wakil OSIS, musyawarah mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. 3. Dalam lingkungan masyarakat, pembentukan panitia ulang tahun desa, musyawarah pembagian siskampling, musyawarah perbaikan jalan desa, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.